Pemirsa, tersangka pencuri singkong milik perkebunan Kalibendo, Banyuwangi, Jawa Timur harus menjalani pemeriksaan penyidik Polsek Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat singkong yang dicuri untuk dimakan tersebut, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang pemuda pencuri singkong yang diserahkan ke polisi oleh pihak perkebunan Kalibendo masih menjalani pemeriksaan penyidik di Polsek Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Barang bukti singkong dalam karung telah disita polisi. Namun menurutnya singkong yang diambil dari perkebunan telah habis dibakar dan untuk dimakan. Pihak keluarga berharap pelaku diberikan maaf dari pihak perkebunan dan dibebaskan dari jerat hukum. Namun pihak perkebunan akan tetap mengikuti jalur hukum. Polisi. Apa sudah nggak bisa bedain lagi ya? Mana yang harus dibina dan mana yang harus diciduk? Gawat bro, gawat. Benar-benar sudah gawat darurat nih kayaknya. Hukum sepertinya dimain-mainkan oleh institusi Polri kita. Gawat bro. Ada 2 pemuda yang mencuri singkong seberat 20 kg dan dilaporkan oleh pihak perusahaan ke Polsek Banyuwangi. Dan tentu saja Polsek Banyuwangi menahan pemuda tersebut. Ya, buat dugaan sih lagi-lagi karena adanya upeti. Peti bro. Pandemi COVID-19. Maksud kedatangannya ingin besuk salah satu warga, salah satu saudaranya yang kita amankan dalam perkara pencurian. Jadi tadi sudah kita jelaskan duduk perkaranya bahwa kita adalah proses sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditetapkan. Puluhan warga akhirnya membubarkan diri setelah pihak kepolisian memberikan saran untuk mengajukan surat penangguhan penahanan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Sementara itu, pelaku terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, saya meminta itu supaya dibebaskan Pak, si Yoga. Masalahnya Yoga sama Saipul ini kan termasuk masih anak-anak kan Pak. Sedangkan itu ngambil singkong untuk apa Pul? Yoga untuk dimakan. Sebelumnya, puluhan warga Desa Bulusari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, warga meminta aparat kepolisian untuk membebaskan seorang pemuda yang ditahan setelah mencuri 20 kg singkong untuk makan sehari-hari. Warga mengumpulkan uang sebanyak Rp50.000 untuk mengganti kerugian pihak perkebunan Kalibendo. Mereka meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bersama pihak perkebunan yang dirugikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Di sini sangat jelas terlihat bahwa hukum serasa dipermainkan oleh Polsek Banyuwangi bro. Dan Mabes Polri tentunya. Masih anget di benak kita kekacauan di Mabes Polri mengenai 3 ekor jenderal Mabes Polri yang membackingi buronan negara. Buronannya si Joko Chandra. Dan 1 ekor jenderal yang bernama Prasetyo Utomo cuma dijatuhi hukuman paling lama 6 tahun. Itu pun juga kagak dipublikasiin. Yang artinya Polri malu untuk mempublikasikan jenderalnya. Itu loh bro. Dan 2 ekor jenderal lagi tidak jelas nasibnya. Tapi ini 2 pemuda yang mencuri singkong seberat 2 kg. Itu pun mencuri hanya karena kelaparan bro. Lapar. Bukan untuk hidup mewah kayak 3 ekor jenderal tersebut, ya enggak? Ya kita pasti tahu lah, di era pandemi corona ini
kehidupan semakin susah banget bro, hingga membuat kita tidak memiliki penghasilan. Penghasilan tidak ada dan perut lapar, maka terjadilah pencurian. Jadi kalau kasus ini benar-benar dinaikkan ke pengadilan, maka negara telah gagal. Gagal dalam mendidik Polri, gagal dalam mendewasakan Polri, gagal menjadikan hukum sebagai panglima, dan gagal menjadikan Polri sebagai institusi penegak hukum. Karena Polri tidak bisa membedakan mana yang harus dibina dan mana yang harus diproses. Kasus pencurian singkong seberat 20 kg seharusnya sih cukup dengan pembinaan. Dan walaupun pengusaha tersebut menuntut lebih dari itu atau menuntut jalur hukum, maka disitulah peran Polri sebagai pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat untuk bisa memberikan masukan kepada pihak perusahaan perkebunan tersebut. Disitulah peran Polri untuk memediasi. Gini loh bro, Polri itu kan sudah banyak menginterogasi dari semua pelaku kejahatan dan juga dari pihak korban, yang artinya Polri sudah banyak makan garam sama asem, sudah banyak pengalaman lah, ya nggak bro? Dan paling tidak Polri pasti mengerti karakter-karakter banyak orang. Jadi, kenapa polisi kita tidak menggunakan keahliannya dalam hal mediasi? Mediasi itu sangat perlu bro. Ya. Disitulah bentuk kedewasaan. Ya, mediasi. Oke bro. Jangan sosok terlalu negakin hukum lah ya kan. Kayak ngerti hukum aja lu bro. Singkong 20 kg aja lu proses ya kan. Buronan negara cuma lu copot. Gimana sih lu bro? Kita semua pasti paham lah. Yang namanya intan permata berlian pasti membuat mata kita silau. Silau men. Karena begitu mengkilat dan berkilauan, membuat hukum itu harus benar-benar ditegakkan. Uphold the law, kiss my ass. That's what I mean, dude. Ya, betul sekali. Pencurian tetaplah sebuah bentuk kejahatan. Dan semua bentuk kejahatan harus berakhir di pengadilan. Ya setidaknya diproses, nggak bro? Betul itu bro, betul. Hebat loh. Tapi inget tong, lu juga harus bisa bedain mana yang benar kejahatan. Lu harus bisa bedain mana yang harus dibina dan mana yang harus diproses. Jadi, kalau Polsek Banyuwangi kagak bisa memediasi, ya paling nggak dengerin lah permintaan warga tersebut. Pemirsa merasa kasihan dengan seorang pelaku pencurian singkong, puluhan warga di Banyuwangi, Jawa Timur meminta polisi membebaskan pelaku. Secara sukarela mereka juga mengumpulkan sejumlah uang guna menutupi kerugian pihak pelapor yang ditaksir hanya senilai Rp50.000. Puluhan warga
Desa Bulusari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, mendatangi Polsek Glagah untuk meminta pembebasan YG, pelaku pencurian. Sebelumnya, pemuda tersebut dilaporkan pihak perkebunan swasta telah mencuri singkong seberat 20 kg 2 hari lalu. Warga meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan kasus tersebut secara kekeluargaan bersama pihak terkait. Warga secara sukarela mengumpulkan sejumlah uang guna menutupi kerugian pihak perkebunan yang ditaksir hanya senilai Rp50.000. Terlebih, singkong yang dicuri tidak dijual, melainkan untuk dikonsumsi sehari-hari setelah pelaku terdampak pandemi. Warga tersebut bersedia membayar kerugian perusahaan tersebut. Adil kan? Menurut gua sih adil, bro. Adil. Warga mau membayar singkong seberat 20 kg, yang artinya kerugian perusahaan tersebut, supaya pemuda tersebut dibebaskan. Menurut gue sih cukup adil itu, bro. Karena gini, bro, jalur hukum itu terjadi karena adanya pihak yang dirugikan, dan kerugian tersebut jika mampu dibayar, maka demi keadilan dan atas nama keadilan, proses jalur hukum batal dengan sendirinya. Batal, bro, sebenarnya. Ya. Dan pemuda tersebut harus dibebaskan. Ya, tentu aja dengan syarat juga memang. Ya. Kami yakin Brother Jokowi tidak akan peduli dengan kasus yang seperti ini. Mungkin dianggap hal yang sepele buat Jokowi. Ya, mungkin juga Brother Jokowi agak sibuk ngurus negara. Atau agak sibuk bantuin anaknya untuk maju di Pilkada Solo. Sibuk ngurus negara. Semua kepala negara berhak so sibuk atau merasa sibuk sehingga tidak sanggup lagi mengurus warga negaranya yang diproses polisi karena mencuri singkong 20 kg. Mencuri karena kelaparan, bro. Tapi setidaknya kita apresiasilah kinerja Polri yang berhasil membebaskan buronan negara dan berhasil juga menciduk kembali sang buronan tersebut. Dan polisi juga berhasil menegakkan hukum dengan memproses dua pemuda tanggung yang kedapatan mencuri singkong. Jadi semuanya berhasil. Polisi telah berhasil membebaskan buronan, berhasil menciduk buronan, dan berhasil menangkap pemuda yang mencuri singkong. Salah. Maksudnya memproses pemuda yang kedapatan mencuri singkong. Jadi intinya, polisi kita tidak bisa membedakan mana yang harus dibina dan mana yang harus diproses. Polisi kita belum dewasa, bro. Padahal usia Polri sudah 70 berapa ya? Ya, lupain lah mau usia berapa kayak dia ya. Dan Polri lebih menghargai buronan negara daripada pencuri singkong. Jadi buat kita seluruh masyarakat, kalau mau jadi penjahat jangan tanggung-tanggung, jadi buronan sekalian, biar kita dihargai oleh Polri. Oke, bro, mari kita sama-sama jadi buronan. Pemirsa, tersangka pencuri singkong milik perkebunan Kalibendo, Banyuwangi, Jawa Timur harus menjalani pemeriksaan penyidik Polsek Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur. Akibat singkong yang dicuri untuk dimakan tersebut, pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Seorang pemuda pencuri singkong yang diserahkan ke polisi oleh pihak perkebunan Kalibendo masih menjalani pemeriksaan penyidik di Polsek Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur.
Barang bukti singkong dalam karung telah disita polisi. Namun menurutnya singkong yang diambil dari perkebunan telah habis dibakar dan untuk dimakan. Pihak keluarga berharap pelaku diberikan maaf dari pihak perkebunan dan dibebaskan dari jerat hukum. Namun pihak perkebunan akan tetap mengikuti jalur hukum. Sementara itu, pelaku terjerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Ya, saya meminta itu supaya dibebaskan, Pak, si Yoga. Masalahnya Yoga sama Saipul ini kan termasuk masih anak-anak kan, Pak. Sedangkan itu ngambil singkong untuk apa, Pul? Yoga, untuk dimakan. Sebelumnya, puluhan warga Desa Bulusari, Kecamatan Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur, warga meminta aparat kepolisian untuk membebaskan seorang pemuda yang ditahan setelah mencuri 20 kg singkong untuk makan sehari-hari. Warga mengumpulkan uang sebanyak Rp50.000 untuk mengganti kerugian pihak perkebunan Kalibendo. Mereka meminta aparat kepolisian untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan bersama pihak perkebunan yang dirugikan. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan.